kembali lagi bersama saya Megi dalam acara Tentang Cerita Tengok Cerita. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya itu duduk sambil bercerita. Oh iya. Nah, kali ini saya kedatangan temannya jauh banget dari Padang, namanya Ibam. Baim. Baim ya? Ya, iya. So, Baim banget. Yo Jaim aja. Nama gue Ibrahim soalnya, panggilannya Baim. Oh. Lo merantau ya, Bang? Yo, iya mas, nyari uang. Nyari uang. Lo orang Padang ya? Asli Padang? Asli gue Sumbar, tapi gue tinggal di Pariaman. Ya, Pariaman. Pariaman itu di pesisir pantai, ke pantai. Oh, pesisir pantai. Berarti bahasanya kasar kalau pantai pesisir. Yang gue tahu sebenarnya banyak bahasa sama kayak Jawa ya. Setiap daerah tuh punya bahasanya masing-masing. Tapi kalau di tempat gue tuh dibilang kasar, nggak juga sih. Ya standar lah. Gimana kasarnya? Ya standar. Oh, berarti sama kayak bahasa yang lain sih ya. Punya tingkatan masing-masing. Nah, bener. Berarti lo di sini merantau ya, merantau. Nyari uang. Lo orang Padang. Kenapa lo di sini kerja di pabrik kan? Ya, pabrik. Kenapa Buruh. enggak? Kenapa dia nggak jualan nasi Padang ya? Ya, Terus kenapa lo nggak jualan nasi Padang? Kayak usaha jual-jual yang lain kan identik orang Padang tuh jualan, ya kan? Ya, bener Usaha sih. lah ibaratnya. Jadi sebenarnya ya gue tuh dari dulu udah merantau dari sejak gue kuliah itu gue di Bandung dan kerja sekarang tuh di Karawang. Oh. Nah, kenapa lu milih kerja di pabrik atau perusahaan? Kenapa nggak jualan gitu? Jadi gue tuh sebenarnya belum ada jiwa bisnis ya, mungkin sembari ngumpulin modal sih kalau gue. Jadi ya suatu saat pasti pengen dagang dan suatu saat tapi ngumpulin modal dulu karena gue bukan orang kaya ya, anak orang kaya bukan. Nah, tapi orang tua bisnis atau kerja apa di Padang apa di sini orang tua? Kalau orang tua dua-duanya di Padang, Oh, dua di Padang. alhamdulillah kerjanya itu PNS. Ya, Oke. alhamdulillah. Oh, PNS-nya yang bokap atau nyokap? Bokap sama nyokap sih dua-duanya. Oh, PNS. kirain bapaknya PNS, ibunya dia yang PNS dalam. Anjir. Aduh. Oh, berarti dua-duanya PNS. Iya, PNS dua-duanya. Berarti pegawai negeri. Tapi orang tuanya di sana nggak usaha juga, sambil usaha gitu. Ya, bokap usaha sapi sih. Oh, sapi. Ya, jualan sapi. Kalau nyokap tuh kebetulan di rumah ada pabrik roti juga, bukan pabrik sih, rumah usaha roti ya kecil-kecilan gitu. Bukan Orang pabrik. kaya yang merendah, coy. Bukan. Orang tua PNS semua, bokapnya sapi kalian cek sendiri kalau jual beli sapi harganya berapa, roti tuh. Nah, itu sih. Berarti suatu saat lo pengen usaha juga sih ya? Wah, jelas pengen gua. Nah, berarti lo dari udah lama berarti ya hitungannya kalau merantau ya? Kan dari kuliah. Ya lumayan udah. Lo di Bandung pure sendiri atau ada saudara gitu pas kuliah? Pas kuliah gua tuh ngekos sih, ngekos. Tapi ada tante gua ada dari ada mama, saudara, ya. ada saudara. Ya gitu lah. Kalau weekend main ke tempat saudara, ya gitu. Tapi hari biasa yang kos sendiri. Ada minuman, Wih. tos dulu lah. Enak nih kayaknya. Biar nggak sana, Iya. biar nggak tegang. Iya. Kopi enaknya sama rokok, bener ya? Yoi. Boleh ya nih? Biar nyantai ngobrol. Siap. Sambil ngobrol. Nah, terus yang paling lo asli Padang kan? Nih, mungkin teman-teman pasti juga tahu lah. Kalau kalian nih beli nasi Padang
di tempat nasinya pasti kayak kelihatan sedikit, tapi kalau dibawa pulang pasti kayak banyak. Nah, gimana tuh? Kok bisa gitu tuh? Apakah ada apa ya dari orang Padangnya sendiri? Kalau rumor yang gue dengar, kenapa makan di tempat itu lebih sedikit daripada bawa pulang? Itu pertama, ini rumor ya, jangan dia jadi acuan gitu. Ya mungkin Ya. biar teman-teman nanti juga bisa ini sendiri lah. Jadi si tukang nasi padangnya atau pelayannya itu tahu kalau misalkan lu beli nasi padang itu bawa bungkus atau bawa pulang ya, itu mereka tahu untuk dimakan bareng-bareng. Nah, itu makanya dibanyakin. Kalau lu makan di tempat otomatis lu sendiri yang makan. Tapi kalau untuk dibawa pulang, mungkin bisa berdua sama keluarganya atau sama anaknya atau sama siapapun. Nah, itu ya saudara. Nah, makan rame-rame. Karena identiknya itu makanan nasi padang itu enak itu sebenarnya dimakan pas rame-rame. Nah, itu tuh gua ya bancaan rame-rame. Kalau lu bancaan namanya. Kalau di gua Apa? jamba. Jamba. Iya, makan bukan TK jamba. Makan jamba. Jamba. Gitu. Oh. Ya kurang lebih gitu sih. Nah, menurut lu yang makanan Padang yang paling enak apa? Rendang ya? Oh, Ya, kan enggak. identik itu kan pasti rendang kan. Kalau gua makanan paling favorit gue itu kalau kalian tahu tunjang. Pertama tunjang. Tunjang itu kikil yang masih ada tulangnya. The best. Kikil yang masih ada tulangnya. Oh, yang nanti kayak tulang itu kan ada sum-sum. Nah, eta Diaduk, dipakai sedotan, diseruput. Nah, biasanya itu. ya gue Ya, emang itu. sering tuh kalau cuma harganya juga lumayan tuh. Cuma kan emang ada harga ada rasa. Ya kan? ya, itu paling the best. The best menurut gua. Bukan rendang doang sih udah biasa lah ya. Tapi tunjang itu yang terbaik. Karena nggak semua orang, semua masakan Padang yang bisa masak tunjang itu butuh keahlian khusus sih kalau kata gue ya. Karena kalau lu salah aja, tunjang itu harus dimasak dengan suhu yang tepat agar dia tuh nggak keras kayak makan daging gitu loh, betul sih. Oh, kayak ibarat kita makan daging itu kayak Ada keras-kerasnya ya. alot. Iya gitu lah. Bahasanya mungkin alot. Kayak itu berarti. Yoi. Terus di Padang yang paling terkenal apa sih? Kelok 9 ya? Nah, itu buat ya sih. Emang bener itu, keloknya 9? Ya emang ada 9. Ada 9? Ada juga 44. Malah. Buset, 9 aja udah ngeri. 44 bener-bener nggak ada space buat lurus gitu. Belok ini. Karena pegunungan ya? Ya, gue nggak tahu. Gue sampai sekarang gue heran apa sih alasannya Belanda dulu tuh bikin jalan emang kayak gitu. Kayak berbelok-belok ngikutin gunung gitu. So, sekarang kan kayak jalan tol bener-bener lurus gitu. Belok-belok. Cuma kan jalan tol juga nggak lurus-lurus banget sih. Ya. Belok dikit, balik lagi lurus. Tapi kalau di Padang tuh ngikutin gunung. Bukit sih, bukit. Gunung? Kayak bukit, lebih tepat bukit. Ini jalan tuh ngikutin bukit aja. Puyeng. Terus lu selama merantau udah balik nggak? Wah, sama merantau sih gue biasanya sekali setahun balik. Tapi karena corona ini, gue udah lebih setahun balik. Dan akhir tahun, insya Allah gue balik. Ya pokoknya kalau balik tetap jaga kesehatan lah ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, dipakai hand sanitizer. Ya, itu wajib sih. Jaga jarak, karena bukan muhrim ya. Kocak dia nggak punya. Next. Orang Padang itu berarti nggak hanya nasi Padang ya? Maksudnya banyak ya, yang penting kayak jualan usaha aja. Ya, iya sih banyak. Tapi lebih dominan tuh ya dagang itu sih. Kalau menurut gua terkenalnya ya
Kalau maupun di Jakarta, di Bandung, pasti 80 atau 75% itu ada orang Padang di pasar. Pasti ada. Segala macam berarti ya yang dijual ya. Nah, terus gue pernah kayak beli di nasi Padang gitu kan. Sering ke situ lah. Terus beberapa bulan yang jagain beda. Nggak tahu adiknya, nggak tahu kakaknya. Tapi yang saya tanyain, kok ganti orang? Oh katanya pindah. Nah, itu gimana? Apakah mungkin karena dia udah sukses nih dilemparin ke adiknya biar jaga apa gimana gitu? Jadi sifatnya orang Padang kalau berdagang itu ketika dia udah sukses ngebangun bisnisnya, mereka tuh ngajak teman biasanya, ngajak teman, keluarga, saudara. Jadi pasti kalau mereka udah sukses nih, pasti bakalan ada nih yang diajak tetangganya atau siapa kayak, ya udah lu join bareng gua, jagain ini gua, udah. Nah, rata-rata kayak gitu ya rata-rata. Soalnya pengalaman teman-teman gua yang udah bisnis, rata-rata gitu ngajak tetangganya, orang kampungnya gitulah. Ya. Jadi karena yang ibaratnya udah tahu lah ya, udah tahu mungkin sifatnya apa gitu, makanya ayo ngikut bareng lah, jagain. Terus orang Padang tuh identik merantau ya sih? Oh, harga diri men. Bagi cowok ya harga diri. Soalnya emang nggak tahu kenapa emang itu tuh sejarah dahulu. Gue juga nggak bisa ceritainnya. Tapi setahu gue tuh kalau laki-laki Minang ya, bukan Padang doang tapi Minang, nggak merantau itu bakalan jadi omongan ya. Bakalan jadi omongan kalau gue kira semua orang karena harga diri cowok itu ya kerja. Iya kan? Bener nggak hanya mungkin ya di seluruh Indonesia sih, kalau cowok ya harga dirinya kerja. Kalau nggak kerja ya pasti jadi omongan tetangga sih. Iya sih benar. Netizen yang budiman. Tadi ngomongin Padang, nah, gue pernah denger nih kayak banyak lah, gue denger teman juga katanya kalau orang Padang nikah itu yang dibeli cowoknya. Ya itu maksudnya dibeli itu maksudnya gimana? Itu tuh sebenarnya nggak setiap daerah kayak gitu ya kan. Ya Sumbar tuh banyak juga tuh, tapi orang mengenal itu kan Padang karena ibu kota. Nah sebenarnya tuh ada di beberapa tempat yang cowoknya itu dibeli. Kenapa? Dibelinya maksudnya apa gitu? Nah misalkan nih lu tamatan SMA itu ada harganya, masih ada harganya. Harganya itu gue nggak tahu berapa, tapi S1, SMA S1, S2, PNS, wira swasta beda lagi, pakai 3 tingkatan gitu. Oh berarti ada daftar harganya. Ya ada daftar harganya ya, kayak barang ya. Ada daftar harganya. Kenapa dibeli? Jadi setahu gua di Padang itu tuh menganut sistem matrilineal. Itu nama adatnya. Matrilineal ya, itu garis keturunan ibu. Jadi kalau di Padang itu tuh yang bakalan dapat warisan itu anak cewek. Anak cewek. Nah, anak cewek. Nah, di situ keunggulannya cewek. Terus otomatis yang cowok nggak dapat apa-apa dong. Nah, di sana lah dibikin kayak ya mungkin itu setahu gua ya. Dibeli lah cowok. Nah, itu untungnya. Jadi saling menguntungkan nggak sih kalau menurut gua ya. Itu pendapat gua. Berarti harus sesama Padang ya? Kalau cowoknya beda, bukan orang Padang, apakah masih sama sistemnya dibeli? Jadi gini sih sebenarnya, cewek Padang ini buat teman-teman yang mungkin ya bukan dibully sih, kayak yang cewek punya cowok orang Padang, itu hati-hati. Kenapa hati-hati?
tanyain dulu apakah keluarganya si cowok ini masih menganut adat yang kental apa enggak. Kenapa kayak gitu? Karena si cowok itu biasanya cowok Padang ya harus nikah sama cewek yang berdarah Padang juga. Kenapa? Karena garis keturunannya itu loh. Jadi harus punya marga istilahnya kalau di Medan ya. Tapi kalau di Padang suku. Silsilah. Nah, silsilah. Jadi keluarga. kalau ketika si cowok Padang punya pasangan, punya istri orang luar Padang atau orang luar Minang, itu anaknya itu nggak bakalan dapat suku itu. Nggak ada ibaratnya nama belakang. Nah, iya benar. Istilah-istilah gitu ya. Tapi kalau buat cewek Padang, cewek Minang, tapi punya cowok orang Jawa sudah masih aman, karena anak lu masih dapat suku itu, karena garis keturunan itu dari ibu. Nah itu biasanya teman-teman gua yang di kuliah juga sering sih kayak ada mereka problem gitu, si cowoknya Padang tapi ceweknya Bogor atau Sunda, itu nggak ditanyain dulu itu keluarga si cowok gimana, masih nganut adat yang kental apa enggak. Kalau biasanya masih nganut adat yang kental, itu biasanya mereka pasti disuruh pisah tuh sama keluarganya, yakin 100%. Itu pengalaman temen gua soalnya. Cintaku terhalang adat. Ya namanya di Indonesia banyak suku, banyak budaya. Ya punya tatanan adat masing-masing sih. Kalau yang udah modern mungkin ya nggak ada masalah sih ya. Nggak ada masalah. BTW enak banget nih kopi. Yoi. Jelasin dong. Kita ada sponsor dari Nyes. Wah, terbaik lah. Ada rasa apa aja nih bro? Ada gula aren, taro, sama red velvet. Cobain. Padang. Selain apa tadi? Yang terkenal Kelok 9 apa lagi sih? Setahu gue cuma itu. Wah. Kalau pantai Big Bang. Big Bang itu pantai. Bukan Big Bang. Itu jam kadang. Kalau di London tuh Big Bang. Oh ya Big Bang ya. Big Bang. Ini jam kadang. Jam itu gadang. punya sejarah. Jam gadang. Jamnya begadang. Iya. Ngeronda. Itu yang bikin tuh Belanda dan sampai sekarang masih bagus ya, masih keren. Tapi kalau kalian lihat tuh ada yang berbeda sama jam itu. Kalau yang teliti ya, itu angka-angkanya itu pakai Romawi semua kan. Nah, angka 4 itu biasanya kan kita kenalnya 1 sama V. Ya. Bener nggak sih? Ya. Tapi kalau ini 1 sampai 4 kali kalau nggak salah gitu. Nah, di sana nggak tahu pengerjaannya atau sengaja atau gimana, gue nggak tahu. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Ya itulah. Terus kalau di Padang itu rumah adatnya kayak panggung nggak sih? Ya kayak panggung, jadi harus gini tuh ya? itu sebenarnya tuh Padang itu tuh kan nama adatnya Minangkabau ya. Oh lebih ke Minang. Iya, Minangkabau. Minang itu tuh nama apanya? Pokoknya Minangkabau itu adalah kerbau juga. Jadi lo tau kayak rumah adat tuh kan punya kayak tanduk tuh kayak kebo. Oh berarti simbol kayak di rumah ujung-ujungnya itu kayak tanduk. Iya kayak tanduk. Dan kenapa dibuat kayak rumah panggung? Itu zaman dulu, karena gue masih punya rumah itu ya, rumah di kampung. Dulu kenapa dibikin rumah panggung itu karena masyarakat itu melihara hewan di bawahnya, kayak ayam, bebek, kambing. Nah di sana tuh. Oh kayak jadi ibaratnya kayak strategis buat kandang juga. Ya bisa jadi. Praktis lah ya. Soalnya dulu kan petani gitu kan, ya banyak petani juga gitu. Kenapa lo merantau? Di Padang emang nggak ada tempat kerja gitu? Pabrik? Pasti ada. Ada. Semen sih. Padang? Iya ada deh. Semen Padang? Tapi ya gue dari
dari SMA. Jadi gue tuh bener-bener pengen kuliah tuh di Bandung. Gue nggak bikin namanya ITB, gue nggak bikinnya Telkom, tapi gue tuh pengennya di Bandung. Gitu. Kenapa gue pengen di Bandung? Gue mikirnya gini, kalau gue kuliah di Padang, otomatis gue ketemunya teman-teman gue yang lama, teman-teman SMA, teman main. Otomatis pola pikir gue nggak berubah dong. Iya. Cuma di ruang lingkup itu doang. Nah, akhirnya gue mikir, gue pengen ketemu sama orang-orang lain nih, pola pikirnya berbeda gitu. Akhirnya gue pengen ke Bandung. Setelah di Bandung, kenapa nggak cari kerja di Padang? Karena menurut gue kayak gini, gue udah kuliah di Bandung, kalau gue balik kayak belum waktunya deh. Gitu, gue mikirnya gitu. Kayak, tar dulu deh, gue pengen nyari kerja di Jawa dulu. Pengen nyobain rasanya susah hidup di Jawa. Baru kalau misalkan gue udah sukses, uang banyak, balik dah tuh ke Padang. Sebenarnya ada juga sih perusahaan-perusahaan yang gede di Padang, biasa di Padang. Tapi ya itu balik lagi, gue niatan awalnya itu kan pengen ke Jawa jadi orang sukses ya. Walaupun sekarang enggak, di luar ekspektasi. Tapi ya belum ya. Tapi ya itu sih, dari SMA gue pengen kerja, pengen kuliah, dan gak banyak pelajaran yang gue dapet di sini. Nambah teman juga. Nambah teman juga. Berbagai macam wilayah lah. Bener banget. Terus banyak pengalaman kan. Nah, kenapa lo milih Karawang? Kan orang kalau dari luar Pulau Jawa biasanya kan tujuannya Jakarta, ya kan? Pasti yang terkenal kan mana? Jakarta, gitu. Kalau nggak di ibu kota, yang notabene-nya itu makin banyak lagi lo mengenal teman, pengalaman. Jadi pas kuliah itu kan gue lagi pas skripsi ya, gue tuh punya cewek. Nah, punya cewek. Jadi waktu itu ya nilai kuliah gue tuh nggak tinggi banget, nanggung lah istilahnya ya. Jadi waktu itu sempat gue ditawarin sama om gue waktu pas gue kuliah kan, yaudah lu cepet-cepet lulus kerja sama om di Jakarta. Itu perusahaannya apa ya? Perusahaannya nasional, wih gede ya. Tapi singkat cerita, setelah gue lulus, gue kan waktu itu pengen cepet-cepet nikah ya, cari kerja setahun habis itu nikah. Kayak lu pada yang punya pacar sekarang tuh, yang lain kuliah, yang pada ya depan mata gue lagi. Terus habis itu setelah gue lulus dengan IPK segitu, IPK-nya ya nanggung sih kalau kata gue tuh nanggung. Gue nanya lagi kan ke nyokap bokap gue, ini gue perbaiki nilai atau enggak? Ya udah enggak usah aja kata nyokap. Kan lu udah dijanji juga sama om lu buat kerja di sana Jakarta tuh. Nah, habis itu setelah gue lulus, gue ngechat om gue lagi, om udah lulus nih gini. Singkat cerita disuruh gue, lu udah nyari kerja berapa, udah berapa lamaran yang lu kasih? Ya gue bilang belum ada, kata gue kan, gue ngarepin lu. Ya nggak bisa gitu, lu harus berusaha dulu gini. Di sana, oh yaudah berarti gue ditipu nih, bukan ditipu sih. Berarti om gue nyuruh gue buat mandiri dulu. Nah, mungkin apa ya, kalau istilahnya itu nyari pengalaman dulu. Nah ya benar, nyari pengalaman. Kalau lo udah ngerti medan ibaratnya kan, banyak pengalaman, mungkin ya bisa aja ditarik langsung jadi bawahan dia apa gimana. Ya gue mikirnya ya positif aja lah. Nah habis itu gue masukin tuh lamaran kemana-mana, gue ikut tes kemana-mana juga, gue udah datengin lah. Ya bukan rezeki sih jatuhnya ya, dan gue itu nggak muluk-muluk. Yang penting gue mikirnya dapat gaji gede ya, pasti kalian juga mikirnya gitu, pengen dapat gaji gede, fresh graduate lagi kan. Nah waktu itu kebetulan ada temen gue udah keterima kerja dulu di Karawang. Nah, tempat gue kerja sekarang nih.
Nah, dia nawarin ke gua, ini ada lowongan nih, PT gua baru, butuh orang segala jurusan. Emang kerjanya ngapain? Kerjanya ya gitulah, namanya buruh pabrik ya kayak gimana ya. Terus katanya, gajinya berapa? Gue nggak mulu-mulu langsung nanya gaji dong. Lumayan gajinya buat fresh graduate. Oh iya, iya apalagi di Karawang kan UMR-nya gede. Di Indonesia. Ya di Indonesia. Ya, Indonesia. Terus habis itu tergiur lah gue kan Karawang. Gue belum tahu nama itu Karawang tuh di mana daerahnya gue belum tahu belum tahu sama sekali. Jadi ya gue berani diri dari Bandung Karawang. Akhirnya gue dipanggil. Itu posisinya gue masih punya pacar ya. Gue nggak mikir panjang, udah penting dapat gaji, kerjanya apapun oke, fine gitu gue. Terus habis itu kerja di sini beberapa bulan ya. Terus gue ada masalah gitu sama mantan gue, akhirnya putus. Dan ya apa ya, emang nyesel sih kenapa harus putus gitu kan. Gue alasan yang nyari kerja di sini ya cuma pengen dapat uang. Habis itu langsung merit kan. Tapi ya karena sebenarnya gimana ya, perjalanan hidup. Iya, hidup juga sih. Terus habis itu ya karena tempatnya enak ya. Teman gue itu juga bilang awalnya enak kok, orangnya masih muda, pada muda gitu, jiwanya masih pada muda gitu kan. Oh iya, maksudnya ternyata emang bener ya, teman-teman gue itu pada muda semua. Sampai-sampai ya supervisor pun bisa diajak nongkrong bareng lah, istilahnya ngerokok bareng. Sampai manajer pun nggak ada batas-batasan. Walaupun kerja itu bertolak belakang sama jurusan gue sebelumnya nih. Jurusan apa sih kuliah? Gue IT bos. IT. IT. Gue bisa ngoding ya. Nggak terlalu bisa. Ngoding. Ya. Baca angka. Ya, kayak cinta kayak aduh apaan tuh, koma aja berlaku di sana. Nah, akhirnya nyaman gitu, maksudnya lu bakalan nyari tempat kerja yang dimana lu tuh butuh kenyamanan di sana. Nah ya gaji mungkin jadi belakang. Ya, ntar gaji paling jadi nomor 2 lah. Iya, karena yang mungkin nyaman dulu Pak. Iya. Kalau dibilang kerjanya gimana, enak? Nggak enak sama sekali kerjanya. Tapi karena suasananya enak, jadi kerja itu jadi ngalir aja nih gitu. Ngalir aja. Kayak gue sebenarnya ada niatan dulu pas awal-awal pindah gitu kan. Tapi karena ya lama-kelamaan enak nih orang-orangnya. Gue juga nggak tahu di tempat yang baru gue bisa kayak gini apa enggak. Jadi kayak gitu deh. Ya, target gue sih ngumpulin modal sebanyak-banyaknya dulu. Itu sih kenapa gue milih Karawang ya, gara-gara teman gue kan. Ya, karena rezekinya gue di sini juga tadi. Karena diajak teman ya mungkin jalan rezeki ya. Bener banget. Cobain kerja di Karawang, lu bakalan ketemu Transformer tiap hari. Optimus, Decepticon, ada semuanya. Container. Gitu. Nah, lo dulu kenapa mutusin kuliah di Bandung? Apa karena ada tante lo tadi? Nggak di Jakarta gitu kan? Jakarta, wah gitu lah. Jakarta mana lah? Selain Jakarta mungkin Jogja. Yang notabene itu banyak apa ya? Kayak Jogja kan kota pelajar. Iya benar. Jadi kenapa di Bandung? Gua soalnya sebelum pas liburan sekolah gua tuh ke Bandung, ke ITB. Oh. Nah pas SMA apa SMP gitu. Jadi ketika lewat Bandung, wah adem banget di tempatnya. Ngeliat cewek cantik lagi. Gara-gara adem sama lihat cewek cantik-cantik. Jadi kalau kalian pengen lihat itu kuliah di Bandung. Terus gue bilang, pengennya di Bandung, baik. Beneran kan? Akhirnya jatuh cinta sama Bandung. Bener lah. Rokok dulu lah, biar enak. Biar enak tuh. Terus lo kerja sekarang udah berapa tahun nih di Karawang? Wah, udah mau masuk 3 tahun gua. Ya, dibilang masih muda sih.
dibilang apa ya? Masih baru ya. Masih baru juga nggak terlalu baru, dibilang lama nggak lama juga sih. Tengah-tengah lah gue sih.